Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Oke sahabat, kali ini admin akan bahas sedikit sejarah tentang komunitas masyarakat yang terbentuk sebelum kerajaan di Madura, yang mana masih berupa padepokan agama Buddha dengan seorang resi sebagai titik sentralnya. Apakah sahabat-sahabat penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Oke, langsung saja ke videonya. Tapi tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Dahulu, seorang pria bernama Joko Tole dengan istrinya melakukan perjalanan pulang dari Majapahit ke Sumeneb. Mereka berjalan kaki menuju pantai Madura kemudian melalui Socah. Beberapa hari kemudian, Joko Tole pun mengambil arah selatan dan bertemu mata air Nyubenger. Berdasarkan cerita daerah, dari perjalanan Joko Tole, ada daerah-daerah yang terlewati dan masyarakat menyebutnya Sampang. Dari sanalah, nama Sampang mulai familiar di kalangan masyarakat setempat. Terlebih lagi, nama Sampang ini sangat terkenal pada masa kekuasaan Adipati Pramono yang memegang julukan Adipati Pramono penguasa Sampang. Dilansir dari laman pemerintah Kabupaten Sampang, jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan kedaratan Madura, sekitar abad ke-7 Masehi atau tepatnya pada tahun 835 Masehi, di wilayah Kabupaten Sampang sudah ditemukan adanya komunitas masyarakat. Komunitas ini masih belum berstruktur dan masih berupa padepokan agama Buddha dengan seorang resi sebagai titik sentralnya. Menurut Der Ali Daud Bey, salah seorang ahli sejarah di Sampang, hal ini dapat diketahui lewat temuan Candra Sangkala di situs Sumur Daksan, Kelurahan Dalpenang, Sampang oleh para pakar sejarah dan arkeologi dari Mojokerto dan UGM Yogyakarta, yang dibantu oleh para pini sepuh dan ahli sejarah dari Sampang sendiri. Tetapi sayangnya, menurut Daud, keberadaan Candra Sangkala yang menjadi pride kebanggaan masyarakat Sampang tersebut, tidak didukung oleh adanya temuan prasasti yang menggambarkan aktivitas masyarakat saat itu, sehingga tidak banyak memberikan informasi yang cukup berarti mengenai kondisi dan situasi yang terjadi pada waktu itu. Namun, berdasarkan tulisan-tulisan para ahli sejarah dan kepurbakalaan Belanda, yang sampai saat ini masih dijadikan referensi oleh para pakar sejarah dan arkeologi Indonesia, terungkap beberapa aktivitas masyarakat pada masa kurun waktu yang terdapat pada Candra Sangkala tersebut. Candra Sangkala yang ditemukan di situs Sumur Daksan Kelurahan Dalpenang tersebut berbunyi, Kudok Ali Engrang Sang Ing Buto, yang artinya, Kudok sama dengan 7 ali sama dengan 5 engrangsang sama dengan 7 ing sama dengan tahun dan buto sama dengan tahun caka. Berarti, 757 tahun caka atau sama dengan 835 Masehi. Menurut para pakar sejarah, komunitas masyarakat seperti ini terjadi pada masa pemerintahan dinasti Cailendra abad ke-7 Masehi. Waktu itu komunitas masyarakatnya tidak berstruktur, berkelompok menjadi satu padu, dan biasanya dipimpin oleh seorang resi, yang dijadikan sebagai titik sentral dalam mengajarkan agama Buddha kepada anggota kelompoknya. Candra Sangkala yang lain, ternyata juga ditemukan di situs Bujuk Nandi, Desa Kemuning, Kecamatan Kedundung, Sampang. Situs itu berbunyi, Nagara Gata Buwana Agong, artinya negara sama dengan 1 gata sama dengan 3 buwana sama dengan 0 agong sama dengan 1. Berarti, 1301 tahun caka atau sama dengan 1379 Masehi.
Candra sangkala yang ditemukan di situs Bujuk Nandi ini menunjukkan paduan kelompok masyarakat yang menganut agama Shiva. Mereka biasanya membangun pusat peribadatannya berbentuk candi, dengan lambang, Nandi, atau lembu sebagai kendaraan Raja Shiva yang diagungkan. Sedangkan resinya, bernama Durga Mahesasura Mardini, jelas Ali Daud Bey. Komunitas masyarakat seperti ini, menurut para pakar sejarah, terjadi pada masa pemerintahan Daha dan Kediri abad 12 Masehi. Pada waktu itu, komunitas masyarakatnya sudah berstruktur namun tidak jelas, karena tidak ditemukan referensi pendukung secara tertulis seperti prasasti. Tetapi, yang berhasil ditemukan hanya sangkala, memet, yang menunjukkan adanya padepokan agama Shiva dan Buddha, sekitar tahun 1379 Masehi sampai 1383 Masehi. Itulah sejarah singkat mengenai Kabupaten Sampang Pulau Madura, kurang lebihnya admin mohon maaf. Sumber cerita ini diambil dari laman resmi Sampang, semoga konten ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Jangan lupa di like ya, jika menurut kalian konten ini menarik. Komen jika ada kritik dan saran. Share jika menurut kalian konten ini bermanfaat. Serta subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.